Tapi kalau sikap moral itu tidak ditunjukkan, maka rakyat akan mengatakan Prabowo adalah bagian dari paket penunggangan politik kepentingan Jokowi. Dan legitimasi Prabowo akan lebih hancur daripada legitimasi Jokowi yang hari-hari ini dicaci, dimaki dengan berbagai kata-kata kasar dari rakyat. Nah, Prabowo harus keluar, menunjukkan sikap moral. Dia tidak ikut campur di dalam pembegalan. Harus gerakan reformasi, pembegalan terhadap keinginan rakyat untuk misal dalam konteks ini tidak membatasi hak demokrasi Anies dan gerakan perubahan untuk masuk ke PJB. Ya, kita membaca satu realitas yang sangat mendadak muncul di ruang publik. Arus gerakan mahasiswa yang begitu masif dan elemen-elemen rakyat yang berhadapan langsung dengan pertunjukan kesombongan dinasti Jokowi. Dan dalam 3 hari ini dan puncaknya kemarin ya, kita melihat di ruang publik bahkan media-media internasional memberitakan secara menyeluruh di berbagai kanal-kanal media sosial maupun media formalnya. Kemarahan mahasiswa dan rakyat menemukan satu musuh bersama, yaitu dinasti politik Jokowi. Dan hari-hari ini, jam-jam ini, sampai malam ini, semua media sosial mempersoalkan anak, mantu, istri, bahkan kelompok di lingkaran istana. Ini satu puncak kemarahan yang sangat luar biasa, yang harus dilihat secara serius oleh berbagai pihak, karena kemarahan ini berkaitan dengan perilaku kejahatan dinasti politik yang sudah sangat terus-menerus mempertunjukkan kesombongan, menabrak konstitusi, melecehkan nilai-nilai demokrasi dengan mengumumkan bahwa Jokowi adalah Raja Jawa dan jangan coba-coba melawan Raja Jawa, dan kemudian rakyat dan mahasiswa menunjukkan kemarahan kepada mereka. Apakah persoalan ini hanya berkaitan dengan keputusan MK? Saya kira tidak. MK dan perdebatan menyangkut kontroversial revisi undang-undang di DPR itu hanya satu masalah kecil saja. Tapi ini sudah akumulasi dari gelombang protes yang memang tertahan. Rakyat di tengah kemiskinan, di tengah situasi yang prihatin, hari-hari mereka dicabik-cabik oleh pertunjukan kekuasaan dinasti politik Jokowi. Dan sekarang kan kita lihat partai-partai yang mestinya tampil bersuara, mewakili suara rakyat, justru baris berbaris dan seolah-olah dirantai di istana menjadi bagian dari instrumen perbudakan politik demi melayani kepentingan 5 penjahat demokrasi, Jokowi, istrinya, 2 putranya, mantu dan lain-lain. Ini sudah berlangsung bulanan bahkan tahunan. Dari akumulasi ini kemudian juga muncul pemberitaan dan isu-isu yang mulai sensitif bahwa istana mengalami pecah kongsi. Karena publik bertanya setelah mereka mendukung Prabowo Subianto, apakah Prabowo Subianto yang diusung oleh rakyat, didukung oleh rakyat akan berpihak kepada skenario, bro, didekatkan mulutnya bro, skenario kepentingan Jokowi untuk melayani keluarganya, atau Prabowo berdiri bersama rakyat. Kalau membaca berapa jam lalu pernyataan orang-orang yang bisa dirujuk dengan kualitas informasi yang tersedia, mereka mengatakan bahwa soal manuver partai-partai di DPR itu memicu kemarahan Prabowo Subianto. Maka publik berkesimpulan ada ketegangan, pecah kongsi, silang pendapat yang kuat di antara kubu Jokowi dan Prabowo. Nah, ini juga terkait dengan proses transisi yang terlalu lama dalam proses pergantian presiden. Ruang kosong ini berbahaya
Kalau terus-menerus Prabowo dipasung berbenturan dengan aspirasi rakyat, maka tidak efektif, tidak ada harapan. Munculnya pemerintahan baru di masa depan makin meyakinkan rakyat dia tidak berdiri untuk melindungi bersama rakyat, tapi dia menjadi tunggangan kepentingan rejim Jokowi. Oleh sebab itu, dalam situasi ini publik menuntut Prabowo untuk secara moral keluar di ruang publik, membubarkan koalisi-koalisi partai yang disimpulkan oleh publik sebagai koalisi rakus, koalisi yang tidak berpihak kepada rakyat, yang hanya semata-mata demi kepentingan meloloskan Kaisang, demi kepentingan melanggengkan kekuasaan Jokowi. Prabowo harus keluar ke ruang publik, mengatakan secara tegas, saya terpilih sebagai presiden baru, tinggal dilantik, menolak semua manuver partai politik di lingkaran istana untuk mengembala saya demi kepentingan melayani syahwat kekuasaan Jokowi. Kalau itu dilakukan maka nanti bagus bagi Prabowo. Tapi kalau sikap moral itu tidak ditunjukkan, maka rakyat akan mengatakan Prabowo adalah bagian dari paket penunggangan politik kepentingan Jokowi. Dan legitimasi Prabowo akan lebih hancur daripada legitimasi Jokowi yang hari-hari ini dicaci, dimaki dengan berbagai kata-kata kasar dari rakyat. Nah, Prabowo harus keluar, menunjukkan sikap moral, dia tidak ikut campur di dalam pembegalan. Harus gerakan reformasi, pembegalan terhadap keinginan rakyat untuk misal dalam konteks DKI tidak membatasi hak demokrasi Anies dan gerakan perubahan untuk masuk ke Pilgub DKI. Bro, kita kan sudah melewati fenomenanya ya, yaitu fenomena Kim Plus yang jelas dimaksudkan untuk menjegal Anies, tidak ada calon selain Ridwan Kamil ya. Dan kalaupun ada calon independen yang mereka perkirakan akan mudah dikalahkan. Pertanyaan saya, ini kalau kita lihat sekarang pecah kongsi, ini karena perkembangan terakhir ini, misalnya demonstrasi mahasiswa atau pembangkangan konstitusi dengan RUU Pilkada tersebut yang membuat Prabowo menjadi marah, atau sesungguhnya dari awal memang Prabowo tidak setuju dengan Kim Plus itu kerja, ini mohon maaf ya, mungkin kerjaan Dasko saja sama Jokowi. Apa analisis Anda atau kalau fakta yang Anda temukan? Begini, sejak keputusan MK meloloskan Prabowo, maka ada catatan kuat dalam perbincangan rakyat di ruang publik. Sorry, putusan MK meloloskan Prabowo, Gibran maksudnya? MK soal sengketa Pilpres. Oke, jadi sejak memenangkan memenangkan itu sejak MK meloloskan pencalonan Presiden Prabowo Subianto, maka reaksi publik yang muncul itu mengatakan, lebih khusus pada gerakan perubahan, kami menerima Prabowo terpilih sebagai presiden, tapi catatan yang paling tidak bisa dihapus adalah mereka menolak Gibran. Dan itu terjadi perdebatan yang terus menerus. Mereka berharap Prabowo dilantik sementara Gibran ditolak. Nah, tetapi dalam perjalanan kemudian muncul lagi semangat Jokowi untuk bukan hanya Gibran, memaksakan seluruh partai politik dan instrumen kekuasaan untuk meloloskan Kaisang. Nah, ini makin luka di hati rakyat. Gibran saja masalah, apalagi Kaisang. Akumulasi ini kemudian terjadi ledakan aksi protes mahasiswa yang selama ini tidur begitu lama, menemukan kesadaran moralnya bahwa mereka sadar negara ini tidak bisa untuk melayani kepentingan satu keluarga. Negara harus melayani kepentingan rakyat, harus taat kepada konstitusi. Maka turunlah ke jalan-jalan gerakan mahasiswa, ibu-ibu, rakyat dan seluruh elemen gerakan perubahan. Penolakan ini kemudian tidak lagi mempersoalkan masalah pilkada. Itu trigger saja. Tapi kalau membaca orasi, pernyataan-pernyataan sikap dari berbagai akademisi, kampus, jurnalis, elemen-elemen gerakan dalam energi perubahan, tuntutan mereka sudah menuju kepada satu kondisi darurat nasional. Mereka mengatakan adili Jokowi, adili Gibran, adili Kaisang. Mereka menumpahkan kemarahan dan mendesak rejim Jokowi segera diturunkan. Nah, desakan ini muncul di tengah ketidakpastian transisi, sehingga rakyat bertanya-tanya lagi, diamnya Prabowo ini apakah bersama Jokowi di balik layar, atau kemudian Prabowo masih tersisa moralnya untuk bersama-sama rakyat menegakkan konstitusi. Menurut Anda?
Kalau kita membaca manuver-manuver dari elit-elit partai, ada gambaran yang bias di sana. Ada kesan bahwa sebenarnya secara pribadi maupun Gerindra secara mayoritas, Partai Gerindra secara mayoritas tidak setuju terlalu jauh Prabowo dan Gerindra diseret untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan yang menghambat, membegal, mencegal aspirasi publik. Dan dalam konteks DKI, seolah-olah Gerindra maupun partai-partai lain itu dipasung oleh Jokowi untuk menunjukkan dendam politik yang tidak berkesudahan kepada Anies Baswedan dan kelompok arus Gerakan Perubahan. Nah, untuk menjawab spekulasi ini, tadi saya katakan saatnya Prabowo dengan jiwa negarawan tampil ke ruang publik, setidaknya mengatakan saya netral terhadap proses pilkada yang akan berlangsung secara nasional. Dengan menyadari bahwa pada Pilpres kemarin saja luka terhadap rakyat itu sangat dalam, menyangkut isu kecurangan Pilpres. Nah, mereka khawatir kalau Prabowo tidak menunjukkan netralitas, jiwa negarawan, tampil secara moral yang kuat, mengirim pesan ke publik bahwa dia tidak ikut campur di dalam urusan pilkada ini, maka publik mengatakan Prabowo juga bagian dari kepentingan yang digembala oleh kekuatan dinasti politik. Tapi ada hal yang menarik. Tiba-tiba dalam beberapa jam ini, sore tadi, muncul bahwa Prabowo marah besar. Prabowo tidak senang ketika melihat arus protes yang begitu besar atas manuver perwakilan elit partai di DPR. Munculkan pernyataan yang ramai hari ini bahwa Prabowo marah karena menganggap terlalu jauh menyeret partai-partai demi menjalankan misi kepentingan pribadi dan kelompok Jokowi itu dapat mendelegitimasi pembentukan pemerintahan di masa depan. Nah, tetapi di ruang media sosial yang muncul adalah darurat nasional, desakan meminta Jokowi diturunkan, Jokowi mengundurkan diri. Bahkan ada suara-suara dari kelompok akademisi yang secara mengerucut mengatakan harus dicekal ini Jokowi. Karena mereka trauma dengan kondisi Bangladesh, di mana arus massa begitu turun banyak meminta kekuasaan mundur, kemudian itu tidak bisa ditangani, presidennya kabur kan. Nah, supaya itu tidak terjadi seperti Bangladesh, situasi semakin tidak terkontrol, harus Prabowo keluar dulu. Dia mau berpihak kepada Jokowi yang hanya sungguh-sungguh untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, atau dia bersama kekuatan rakyat yang hari ini bersatu dalam semua keragamannya menuntut Jokowi dimundurkan. Nah, kalau berbicara dalam konteks partai politik, konsolidasi 12 partai, saran saya, soliditas itu jangan untuk melayani kepentingan Jokowi. Modal 12 partai yang koalisi itu segera di DPR sana atau melalui instrumen yang tersedia di MK mengeluarkan fatwa untuk percepatan pelantikan Prabowo. Karena rakyat sudah tidak percaya lagi. Kalau kita lihat demo-demo ini kan sudah delegitimasi yang sangat kuat. Belum pernah terjadi di era rejim Jokowi, rakyat marah, minta Jokowi dipacung kepalanya, Jokowi diseret dalam pengadilan rakyat. Bahkan makian-makian itu nyaris di luar prediksi kita. Jokowi yang dipuja-puji ternyata berubah menjadi kantong sampah, menjadi cacian publik yang tidak bisa yang baru berapa jam saja dipuji oleh Bahlil. Bahlil lah itu. dengan mengatakan jangan main-main sama Raja Jawa. Jadi kalau yang saya anggap berbeda satu hal begini juga. Gambaran konsolidasi Jokowi di Partai Beringin ketika berhasil menumbangkan pohon beringin dan mengkudeta Golkar, itu juga harus dibedah. Ada keinginan Jokowi untuk melakukan konsolidasi, mengimbangi pengaruh partai-partai yang mendukung Prabowo. Di sana ada semacam pertentangan. Jangan-jangan kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka Jokowi akan menggunakan paket koalisi partai-partai dengan dalih Kim Plus itu bukan untuk tujuan pilkada semata, tapi juga ingin melakukan konsolidasi parlemen untuk mengimbangi kekuasaan Prabowo. Karena suara-suara itu semakin kuat di hati rakyat bahwa Prabowo silakan dilantik, tapi Gibran jangan. Nah, per hari ini ketika gagalnya menyelundupkan Kaisang, kebencian kepada Gibran, kepada Jokowi itu juga semakin kuat. Bisa-bisa nanti di ujung kekuasaan Jokowi ini berimbas kemarahan rakyat
Prabowo dilantik secara sendiri, Gibran tidak. Karena kalau kita membaca arus gerakan protes rakyat itu melawan dinasti, kejahatan dinasti politik. Dinasti satu kan lolos setelah melakukan penyelundupan di MK, yaitu Gibran. Nah, kemarahan ini bisa berujung pada pertentangan nanti. Bila rakyat makin kuat dan tidak bisa dibendung, Prabowo sendiri mungkin dilantik. Atau bisa juga dimanfaatkan situasi ini oleh Jokowi untuk mengacaukan situasi proses pelantikan Prabowo Subianto. Dengan mengeluarkan dekret keadaan darurat. Bisa, dan menyerahkan kepada militer, seperti apa yang terjadi di Bangladesh. Jadi situasi ini mesti dibaca oleh elit bangsa. Mereka harus berhati-hati dengan situasi yang sangat semakin genting, darurat, di mana ketidakpastian dalam bernegara semakin mencemaskan. Bro, ini kan pelantikan tinggal 2 bulan lagi, ya, 2 bulan kurang bahkan. Apakah penting gitu untuk mendesak Jokowi mundur? Atau bukan jangan apakah penting, sepenting apakah untuk mendesak Jokowi mundur sebagai presiden, dan kemudian tentu kalau ketatanegaraannya, kalau kita bicara yang normal ya, tentu nanti akan digantikan oleh Ma'ruf Amin sampai habis jabatannya, ya cuma 2 bulan saja magang begitu. Itu bisa, pilihan-pilihan itu. Ya, atau kondisi tata negara darurat di mana gelombang itu sudah mengatasi hukum tata negara biasa. Anda membacanya kemana? Kalau begini, kalau bercermin terhadap situasi 98, pemilu itu kan pada 97, waktunya pendek. Soeharto dengan powerful saja itu bisa digulingkan. Nah, ada satu fenomena situasi di mana transisi pergantian presiden atau pelantikan presiden ini waktunya sangat panjang. Mestinya kalau 2 paket, 2 kali putaran itu kan dihitung kan. Tapi ini sangat panjang, dan dalam satu situasi kosong itulah Jokowi melakukan manuver-manuver demi melayani kepentingan anaknya dan kelompoknya. Ini harus dibaca oleh Prabowo. Kalau tidak dicermati secara serius, bisa terjadi darurat nasional ini saling menunggangi kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita lihat, silakan bro. Time out dulu. Ini pertanyaan saya ya. Saya borong aja pertanyaan biar Bro Faisal punya waktu untuk tarik napas ya. Di awal kita lihat bahwa ada kecenderungan bahwa Jokowi atau Prabowo saling menunggangi. Terbukti begini, Jokowi memberikan segalanya kepada Prabowo, misalnya gelar jenderal penuh, kemudian bintang Mahaputra dan lain sebagainya, merekrut orang-orang Jokowi ke dalam kabinet dia, membentuk badan komunikasi yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi Jokowi saja, Hasan Nasbi, tetapi juga untuk Prabowo kelak. Jadi seolah-olah dia ingin memblended, ya. Jadi sebagai blended kekuasaan antara Jokowi dan Prabowo, sehingga tidak bisa lagi dibedakan nantinya. Nah, sekarang seolah-olah gara-gara Jokowi terlalu jauh membangkang konstitusi, ada keretakan seperti itu, ya kan? Nah, keretakan ini bermuara kepada hal-hal yang Anda tadi katakan gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, ini sebenarnya maaf kata ya, penjahatnya ini Jokowi atau Prabowo atau kedua-duanya? Kalau sampai sejauh ini yang dibaca oleh publik, nyaris Prabowo tidak memberi kesan yang kuat ikut terlibat di dalam cawe-cawe pilkada. Hanya saja keterlibatan Gerindra itu yang lebih agresif mengkonsolidasikan partai-partai dan Kimples yang terpusat di DKI itu menimbulkan spekulasi. Sebagian mengatakan Prabowo pasrah terhadap satu keinginan, tapi keinginan ini kemudian dipertanyakan oleh publik. Apakah ini kalkulasi politik Prabowo atau kepentingan Jokowi? Sampai hari ini rakyat berkesimpulan ini kepentingan ambisi Jokowi melayani Kaisang. Judul itu kan tidak bisa berubah. Dia kasih gula kepada Prabowo agar Prabowo tidak ganggu, kira-kira begitu. Kalau menggunakan istilah rakyat, Prabowo dianggap
ikut tersandra. Oke. Kenapa ikut tersandra? Karena kecemasan Prabowo menanti proses pelantikan yang terlalu lama waktu. Dan semua pihak dari sisi hukum tata negara, dari politisi, dari kelompok-kelompok yang berbicara dalam kerangka kepentingan negara mengatakan kekosongan ini sangat berbahaya bagi gangguan pelantikan Prabowo Subianto. Dan di sisi lain kan ada juga desakan rakyat. Rakyat terus menerus konsisten mengatakan lantik saja Prabowo, tapi Gibran jangan. Karena Gibran dianggap bagian dari paket penyelundupan dinasti politik dalam pilpres yang dianggap curang dan ditolak secara moral. Nah, ini menarik emosi atau sentimen. Selain di ruang publik juga terjadi kisruh di pusaran istana. Sehingga kan muncul apa urgensi Jokowi memasang Bahlil untuk mengambil alih Golkar? Iya. Tentu itu bisa dijawab oleh publik dengan kecerdasan mahasiswa dan rakyat agar Jokowi memastikan Gibran tetap dilantik dan saat dia menjadi wakil presiden kelak tidak dievaluasi melalui instrumen penegakan hukum maupun instrumen politik di DPR. Jadi di sini kan kita lihat ambisi Jokowi itu tidak sekedar cawe-cawe di pilkada, tapi momen pilkada dijadikan oleh Jokowi untuk menghimpun seluruh aliansi partai politik untuk memastikan penguatan, satu menjaga dirinya turun dari kekuasaan tidak dikejar-kejar rakyat untuk dimintai diadili, kedua untuk memproteksi positioning Gibran sebagai wakil presiden. Oke.